Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsul Arif MPD, Ibu Fitriani Lubis MPD, dan Ibu Atika Wasila SPD MPD, serta teman-teman semua yang saya kasihi. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita boleh dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berpidato dengan tema penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring. Judul yang saya ambil, karakter dimulai dari diri sendiri, dan apapun pembelajarannya nikmatilah. Dalam penerapan pembelajaran daring, peran sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Apalagi bisa dikatakan bahwa pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan badan lainnya belum mempersiapkan media, model, ataupun metode yang tepat digunakan dalam sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, dalam hal ini peranan yang sangat penting adalah sekolah harus melibatkan orang tua untuk dapat melaksanakan pembelajaran daring agar efektif dan tidak menjadi dua arah. Banyak yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pembelajaran ini. Contohnya, pelajaran bahasa Indonesia. Di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu pelajaran di bahasa Indonesia ada teks deskripsi. Dari teks ini dapat memberi pelajaran dengan cara siswa mendeskripsikan lingkungan atau keadaan yang saat ini sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sebelumnya, kita dapat memberikan pelajaran melalui WA Group ataupun YouTube agar siswa dapat memahaminya. Seperti riset yang telah dilakukan oleh Santoso, salah satu guru SD di Sidoarjo, saya ada membaca artikelnya. Di situ dia mengatakan bahwa penanaman karakter menjadi salah satu integral penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam rangka menghadirkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, namun juga ramah, humoris, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari hal ini kita ketahui bahwa penanaman karakter merupakan salah satu hal penting di dalam dunia pendidikan, terutama dalam menghadirkan sumber daya manusia, yaitu tidak hanya mencerdaskan, namun juga ramah, humoris, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain itu, Santoso juga menulis bahwa di tengah kesulitan, guru harus tetap berusaha mencari jalan. Hal yang dapat bisa dilakukan agar peserta didik tetap belajar untuk ramah adalah kegiatan yang sederhana ini namun bermakna mendalam. Ada beberapa hal yang ditulis Santoso. Pertama, menyapa dan menanyakan kabar saat awal pembelajaran. Nah, dengan hal ini akan timbul kebiasaan pada peserta didik untuk tegur sapa guna mendukung kerukunan hidup dalam masyarakat di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa humanis, guru bisa mendesain pembelajaran agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksi nilai-nilai kemanusiaan dalam materi ajar yang mereka terima. Misal pada pelaksanaan bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia maksud saya, guru dapat memberikan tugas dengan mengajak peserta didik untuk menemukan dan menggali nilai kemanusiaan yang terdapat dalam suatu peristiwa. Ataupun guru dapat menyusup pesan-pesan moral saat memberikan materi kepada peserta didik dan bisa melalui penayangan video inspirasi di aplikasi. Di sini guru mampu membuat siswa berkreativitas menunjukkan penilaian terhadap suatu masalah. Sama halnya dengan apalah arti guru yang hanya mendukung pelajaran, tapi orang tua tidak. Nah, dalam hal inilah maka guru perlu menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mengawasi perkembangan karakter peserta didik ketika berada di rumah, karena peran keluarga adalah sekolah yang pertama bagi anak dalam pendidikan karakter. Untuk itu, harus menerapkan sinergitas antara sekolah dan keluarga dalam menumbuh kembangkan karakter anak. Banyak yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung karakter anak, yaitu yang pertama, keteladanan dan kedisiplinan keluarga dalam bertindak merupakan salah satu
cara orang tua yang akan dibaca atau dicontohkan oleh anak. Nah, semua hal yang kita lakukan secara daring ini akan bermanfaat bagi kita. Tergantung bagaimana kreativitas yang kita buat. Satu hal yang pasti adalah semua itu harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian ada satu riset lagi yang dilakukan oleh Hendraman tentang penanaman karakter dalam masa belajar dari rumah. Sama seperti yang dituliskan oleh Sidoarjo, Hendraman juga mengatakan bahwa cara mengubah karakter individu atau masyarakat bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tetapi berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa proses pendidikan karakter yang bersistem dan masif pada berbagai satuan pendidikan akan mengalami distoris. Maksudnya terjadi kegiatan ketika siswa atau lulusan memasuki kehidupan bermasyarakat. Akibat kemungkinan pembelajaran di satuan pendidikan cenderung bersifat indokritas yang bersifat satu arah, siswa cenderung mudah terpengaruh. Nah, terpengaruh di sini ketika menghadapi beberapa kelompok masyarakat yang memiliki norma atau nilai yang berbeda, maka siswa akan mudah untuk terikut. Walaupun proses pembelajaran dilakukan dari rumah masih memiliki beberapa kendala, maka semangat dan improvisasi para guru telah menunjukkan hasil nyata dengan produk yang telah dihasilkan para siswa. Di samping itu, belajar dari rumah ternyata tidak hanya memberikan kendala yang signifikan, tetapi juga penanaman karakter yang elemen-elemen konsisten pada pendidikan. Pada pembelajaran jarak jauh ini, orang tua menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dengan orang tua, guru, yaitu untuk mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar dari rumah ini. Meskipun tidak begitu banyak orang tua yang melakukannya, melalui proses pendampingan ini, maka muncul kesadaran baru bagi orang tua untuk semakin menghargai dan mengapresiasi seorang guru. Saya ada membaca tentang 7 tips yang diberikan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dapat lebih berhasil menciptakan pembelajaran daring melalui belajar dari rumah. Yaitu yang pertama, jangan stres. Menurut Mendikbud Nadiem, yang mengatakan bahwa masa adaptasi pasti tidak mudah, penuh dengan kebingungan, ketidakpastian. Ini norma baru, jadi jangan khawatir, tetapi yakin bahwa cara terbaik untuk belajar suatu hal baru adalah keluar dari zona nyaman tersebut. Yang kedua, cobalah membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Ini mungkin menjadi sesuatu yang baru bagi guru-guru. Namun, ini saatnya kita mencoba hal baru. Jangan takut bereksperimen dengan cara-cara baru. Ini adalah kesempatan kita untuk berinovasi dalam sebuah pembelajaran di era yang baru ini. Nah, yang ketiga ada project based learning. Pelajaran dari rumah bukan berarti belajar sendiri. Kalau kelas sudah dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil, para pengajar bisa memberikan grup project learning. Yang keempat, alokasi lebih banyak waktu bagi siswa yang tertinggal. Banyak daerah-daerah mungkin terbatas dengan jaringan, maka kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang guru harus mengerti atau lebih fokus kepada murid-murid yang tertinggal di kelas, sehingga mereka lebih percaya diri saat bergabung lagi di kelas saat krisis COVID ini sudah berakhir. Jadi mereka bisa mengejar dalam waktu yang singkat. Yang kelima, fokus pada yang terpenting. Kalau kita mengerjakan semuanya secara tayang silabus saja, pasti akan kurang optimal dan tindakan akan tidak efektif. Ini sangat bereksperimentasi di mana alokasi waktu. Contohnya
literasi atau pendidikan karakter yang dilakukan kurang memadai. Banyak daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal dengan daerah-daerah yang lainnya. Disinilah kita harus fokus kepada hal yang lebih penting saja. Yang kelima, sering mencontoh antar guru. Guru harus sering meniru pelajaran lain. Ada banyak guru berinovasi dengan metode belajar online. Sama seperti murid, ada guru yang lebih efektif, cepat, lebih lambat beradaptasi dengan teknologi. Yang ketujuh, have fun. Nah, mengajar itu tidak mudah, tetapi siapa bilang harus membosankan? Walaupun kita di dalam krisis, ini saatnya mencoba hal-hal yang dulu yang menjadi membuat kita ragu di dalam hal ini. Kita mungkin merasa yang terbaik untuk para guru dan siswa. Inilah saatnya kita mendengarkan insting kita sebagai guru dan orang tua, bukan hanya mengikuti proses seadanya saja seperti murid. Inilah saatnya guru dan orang tua berinteraksi dan melakukan banyak hal serta mencoba agar dapat berkarya. Dari dua penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penanaman karakter dalam pembelajaran daring dapat dilakukan apabila guru dan orang tua berperan aktif dalam mendukung pembelajaran, serta guru dapat menerapkan 7 tips yang diberikan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya guru, mungkin murid ataupun orang tua dapat menerapkannya juga. 7 tips itu, yang pertama, jangan stres. Yang kedua, coba membagi kelas, ini bisa dilakukan guru. Yang ketiga, property based learning. Yang keempat, alokasi lebih banyak waktu bagi siswa yang tertinggal. Yang kelima, fokus pada hal yang terpenting. Yang keenam, sering mencoba antar guru. Dan yang ketujuh, have fun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.